Iya benar. Ya mungkin kayak ada faktor balas dendam, ya. Nah tetapi kan kita seharusnya tahu gitu bahwa yang namanya pembulian ini kalau dibiarkan tanpa adanya andil dari kita untuk mau menghentikannya, makanya tingkatannya akan semakin ekstrim, Pak. Bukannya semakin ini ya, berkurang, tetapi akan semakin ekstrim. Ya buktinya kan itu terjadi sampai ada nyawa seseorang yang terenggut gitu kan. Ya inilah masalah di negeri kita. Masa sih kita mau belajar dari kesalahan kalau sudah ada nyawa yang melayang dulu? Mau sampai kapan yang model kayak begini gitu? Padahal katanya kita ini adalah negara yang beragama, ya mayoritas Islam. Tapi kok cara kita bertindak tanduk kok kayak begitu gitu? Sangat menyedihkan. Coba ya, Pak pernah dengar nggak? Misalnya di kampus di luar negeri gitu, terjadi model yang kayak di sini gitu. Pernah nggak, Pak? Iya, iya, maksudnya jadi kan lucu ya, kampus di situ kan orang ingin menimba ilmu, ingin, Iya, setuju banget saya. orang tua sudah, aduh nak kamu kuliah udah selamatan udah Iya, syukuran gitu kan sampai benar. anaknya akhirnya dihantarkan ke perguruan tinggi idaman gitu kan. Iya, Begitu nyampe sana baru masuk udah kena bully meninggal gitu itu gimana perasaannya kan juga itu tapi iya. saya nggak tahu kalau di luar negeri itu apakah hal itu terjadi juga. Kalau saya nonton di film-film sih ada Pak. Ya Nonton di film-film. adanya, maksud saya sih, saya nggak tahu ya kalau di film kan bisa aja Pak, itu sesuatu yang dibuat-buat. Tapi kalau Pak Afi nonton film horor, Bukan film bully. Yang bully-bully di kampus kayak film Spider-Man itu kan itu anak sekolah culun, Pak. culun dibully ya sekolah kan Ya, anak culun dikit bully, kalau dipukulin, ditelanjangin. sekolah di luar negeri pun ada, ya. Tapi kalau di dunia kampus saya jarang dengar. Karena kalau di dunia sekolah ini kan usianya juga masih anak-anak, masih remaja, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada gap di situ, misalnya antara si kaya dan si miskin. Ini wajar lah kalau misalnya terjadi misalnya pembulian gitu. Tapi tingkatannya juga ya masih inilah kalau saya nggak membenarkan ya, masih dalam taraf ya normal gitu. Karena saya jarang mendengar kalau terjadi korban jiwa. Jadi kita kan sampai ada yang ngebakar Ya, sekolah lah. tawuran ya kan kalau kalau di luar negeri saya nggak pernah dengar ya tawuran antar sekolah. Kalau di Indonesia udah Kalau di biasa. sana geng, Pak. Nah, iya Geng makanya. kalau di sana. Jadi di sana bukan anak sekolah, Iya. tapi geng yang intinya mereka punya pembagian wilayah. Hmm. Itu memang kriminal banget. Mereka bisa disebut preman lah, bukan anak sekolah. Biasanya ya, bukan anak sekolah. Nah, tapi kan kalau di kita ini anak sekolah. Ya, Institusi pendidikan di malah kan. institusi pendidikan yang seharusnya kita menimba ilmu ya untuk menjadi orang yang benar. Kenapa hasilnya nggak benar? Hmm. Nah, di sini kan menjadi tanda tanya. Ya, misalnya di dunia sekolah terjadi pembulian, masa mau diteruskan sih di dunia kampus? Mau sampai kapan? Nah, itu kan pertanyaannya. Kasihan dong anak-anak yang mau menimba ilmu, mereka harus deg-degan untuk datang ke sekolah atau datang ke kampus karena udah terbayang-bayang di benaknya mereka akan diperlakukan secara tidak baik, misalnya oleh seniornya, oleh dosennya. Ya ini kan sebenarnya sangat seharusnya kita hindari, Pak, dari citra dunia pendidikan di Indonesia. Ini anak yang sampai bunuh diri ini kan dia ini ya calon seorang dokter spesialis ya. Ya, dia kuliah kedokteran kalau nggak salah. Ya, kuliah kedokteran. Yang saya baca juga dia pas kejadian itu dia sedang mengenyam pendidikan di kedokteran spesialis. Nah, seharusnya kan kalau hal ini terjadi ya secara terus-menerus, ya siapa yang mau jadi dokter spesialis, Pak, kalau begini? Karena setiap yang mau jadi dokter spesialis itu taruhannya nyawa gitu. Hmm. Dan saya juga dengar ada yang akhirnya nggak menuntaskan pendidikannya di kedokteran spesialis. Karena dia sudah nggak tahan lagi, Pak, dengan buliannya. Kayak ada yang mesti antar jemput senior, ada yang mesti bayarin Maka waduh, kos-kosannya. lebih parah lagi dong daripada raktir. Ada. Jadi udah kayak babunya mereka. Tetapi kok dosennya kayak terjadi pembiaran. Saya yakin pasti dosen tahu, Pak. Nah, di sini kan kita nggak bisa gitu punya sikap yang abai. Katanya kita dari dunia pendidikan.
Ya bagaimana kita bisa menjadi suri toladan bagi anak-anak didik kita kalau kita jadi para pendidiknya aja abai, nggak punya kemauan gitu untuk mengubah keadaan yang seperti ini. Dan ini juga yang terjadi Pak waktu di zaman saya kuliah. Itu sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa yang namanya senior itu akan membuli juniornya, apalagi yang junior yang baru masuk kuliah. Nah, pada saat saya merasakan, oh ternyata di kampus saya ini senioritas tuh sangat kebangetan gitu. Kayaknya senior itu ngelihat kita itu padahal cuma beda umur setahun aja. Itu kayak mau makan kita, Pak. Kita jalan kayak sering diliatin, terus kayak teman saya tuh udah mukanya culun, digampar pula gitu kan. Gara-gara apa coba? Katanya teman saya tuh mukanya nggak enak dilihat. Nah, di sini kan kayaknya nggak asik banget gitu. Masa sih ada kakak kelas yang memperlakukan juniornya seperti itu? Di situ saya melihat bahwa hal ini ternyata normal di kampus saya tersebut. Jadi senior menindas juniornya itu suatu hal yang wajar. Nah, akhirnya saya bersepakat tuh sama teman-teman seangkatan. Kita nggak mau lagi nih diperlakukan seperti ini. Ya, pokoknya kalau sampai kita diapa-apakan, ya sudah. Ya kita harus bela diri kita masing-masing. Nah, di situ membuat senior saya jadi mikir 2 kali, Pak, untuk menyakiti kita gitu. Kita harus berani melawan soalnya. Kalau enggak kita diinjek-injek terus. Nah, setelah 1 tahun kemudian kita menjadi senior, kan ada nih ya, yang angkatan baru masuk. Adik kelas. Adik kelas. Saya bilang tuh ke angkatan saya, jangan ada lagi di antara kita yang menindas junior kita. Kita nggak boleh meneruskan tradisi yang brengsek kayak begini. Udah cukup di angkatan kita aja. Dulu di angkatan kita kan nggak enak. Kita dibully habis-habisan, ya. Nggak salah, nggak apa, digampar lah. Kita nggak mau lagi meneruskan hal kayak begini. Saya bikin kesepakatan, Pak, sama teman-teman saya. Dan ketika saya melihat nih ada teman saya yang songong gitu, yang berani menindas adik kelasnya, itu saya samperin. Ya saya bilang, lu ngapain lo? Lo pengen jadi jagoan? Lo pengen jadi jagoan jangan sama adik kelas. Sama yang satu angkatan aja gimana gitu. Nah di situ kan, kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya udah capek gitu. Dulu saya jadi junior, kayak merasa kok saya diliatin mulu, kayak saya nih musuh bersama gitu. Ya, saya punya dosa besar apa gitu. Iya, itu kan capek juga pas tahun kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya pas sama adik kelas saya nggak mau melakukan hal seperti itu lagi. Ya cukuplah, angkatan saya ini menjadi angkatan yang terakhir, kita menjadi korban bully gitu. Jangan kita teruskan lagi. Nah, di sini memang harus ada seseorang yang berani memutuskan mata rantai ini, Pak. Karena pembulian itu nggak akan pernah ada kata habisnya, Pak. Kalau kita nggak punya keberanian untuk memutuskan mata rantai tersebut. Kalau kita nunggu misalnya para dosen aja yang menghentikannya, kalau dosen-dosennya peduli. Kalau nggak, bagaimana coba? Atau nggak pemerintah? Ya buktinya kan pas kejadiannya ada yang meninggal aja, baru deh satu Indonesia itu kayak pusing 7 keliling. Oh begini ya ternyata dunia pendidikan di kampus kedokteran. Ini kayaknya kita tuh kayak kaget gitu baru dengar suatu berita baru gitu. Padahal ini kan sudah terjadi sangat lama. Ya karena pemerintah juga abai, ya, para pengelola kampus abai, ya sudah. Pas ada yang meninggal baru deh kita saling tunjuk. Kan biasanya kayak begitu. Nah makanya saya sih menganjurkan ya kepada para mahasiswa saja, yang mereka harus mau memutuskan mata rantai ini. Ya, kalau kita saat ini menjadi korban, ya sudah, jangan sampai adik kelas kita menjadi korban. Nah, jadi itu Pak, harus ada keberanian dari diri kita masing-masing. Berarti di sini harus ada upaya ya, maksudnya gini kan, mungkin orang merasa, aduh, ya udahlah, toh dulu juga pas dibully nih ya, dulu juga dia kan dibully juga sama kayak saya, gitu kan. Ya udah sekarang saya pasrah aja dah,
Nah, karena pasrah itu kan akhirnya jadi terjadilah terus ntar angkatan dia di bawah dia dibully lagi di bawahnya kan gitu. Iya. Berarti harus ada upaya untuk memutus mata rantai ini. Cuman kan gini nggak semua orang berani ya. Jadi mungkin kalau boleh udah di akhir waktu nih ya. Kalau boleh tahu bagaimana supaya orang punya keberanian dan ya punya kemampuan untuk memutus mata rantai itu. Ya, kita harus paksa diri kita untuk berani, Pak. Emang saya awal-awal langsung berani apa? Ini yang saya hadapi itu adalah suatu tradisi turun-temurun itu. Tapi saya karena sudah merasa capek, ya, ini nggak bisa dilanjutkan lagi, tradisi yang brengsek kayak begini, ya sudah. Saya harus memberanikan diri untuk ngomong ke angkatan saya. Tapi saya nggak ngomong misalnya kayak di depan semua teman-teman satu angkatan, enggak. Ya saya satu persatu aja, saya intinya persuasif lah. Saya bilang, ya udahlah kita jangan teruskan lagi nih tradisi kayak gini, nggak ada lagi dia ospek-ospekan. Ya ngapain sih, beda umur 1 tahun aja kita udah kayak jumawa banget gitu. Di kelas lah kita marah-marahin. Saya dulu waktu dimarah-marahin bukannya takut Pak, mau ketawa saya. Kenapa saya mau ketawa? Ya yang bentak-bentak saya 1 tahun di atas doang. Saya mikir, ngapain sih lu berisik banget, sih malah kayak gitu lah mati. Bukannya kayak takut, kiri kanan, enggak sih malah geli. Ya tapi kan nggak semua orang kayak saya gitu. Ya saya pengennya ya kita nggak harus jadi pendekar dulu untuk memutuskan mata rantai ini. Tetapi ya kita putuskan aja. Kalau bukan dari diri kita yang memiliki keberanian untuk memutuskan mata rantai ini, siapa lagi? Ya, jadi Allah pun sudah berfirman ya, kalau suatu kaum tidak mau mengubah keadaannya, maka Tuhan pun tidak akan ikut campur tangan, Pak. Jadi di sini kaum tersebut, yaitu diri kita. Jangan kaum itu segerombolan orang ya, itu diri kita. Ayo kita harus memulai untuk memutuskan mata rantai ini, apapun resikonya. Ya siapa tahu dengan kita memiliki keberanian, akhirnya upaya kita itu bisa berhasil, Pak. Tapi jangan sampai kita saling tunggu. Itu aja sih, Pak. Baik. Oke, Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin kita bahas? Ya cukup insya Allah untuk next podcast. Next podcast ya. Oke, Sobat Beyond Education. Alhamdulillah, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya. Jadi, suatu perubahan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Kita tidak bisa berharap perubahan itu dilakukan oleh orang di luar diri kita. Karena kalau kita selalu memiliki pemikiran seperti itu, mau sampai kapanpun perubahan itu nggak akan terjadi. Oleh karena itu, mari lakukanlah perubahan dari hal yang terkecil dulu, yaitu dimulai dari diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.